Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nuraini Sudrajat, mahasiswa program studi pendidikan khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran individu, yaitu praktek keterampilan mengajar di SDN Kramat Jati 01 Pagi. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya untuk melakukan share screen terkait dengan materi tersebut. Berikut adalah materi yang sudah saya buat, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran individu dengan dosen pengampu Muhammad Arif Tabur, guru Pamong Mananta Adiwijaya, disusun oleh saya sendiri, Tiara Nuraini Sudrajat, dengan NIM 11026190008. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai RPPI untuk pertemuan 1-3, yaitu Satuan Pendidikannya SDN Keramat Jati 01 Pagi, untuk kelas 4 semester 1. Tema yang saya pilih yaitu tema 2, selalu berhemat energi. Subtemanya yaitu 1, sumber energi, pembelajaran ke-1. Alokasi waktunya yaitu 2 kali 35 menit. Selanjutnya, indikator yang saya pilih yaitu untuk diperuntukkan untuk dua orang peserta didik dengan kemampuan akademik yang sama. Indikator pengetahuan terdiri dari 3.2.1, menyusun kosakata yang mengandung digraf dalam sebuah teks cerita. Lalu ada 3.2.2, menuliskan kosakata yang mengandung digraf yang didikte oleh guru tentang sumber energi dalam sebuah teks cerita. Lalu ada indikator keterampilan, yaitu 4.2.1, membunyikan huruf vokal dan konsonan yang terdapat di dalam kata dengan digraf tentang sumber energi dalam sebuah teks cerita. Lalu ada 4.2.2, yaitu melafalkan kata yang mengandung digraf tentang sumber energi dalam sebuah teks cerita. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyusun huruf vokal dan konsonan menjadi kosakata yang mengandung digraf. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan kosakata yang mengandung digraf yang didikte oleh guru. Yang ketiga, peserta didik mampu membunyikan huruf vokal dan konsonan pembentuk kosakata yang mengandung digraf. Dan yang keempat, peserta didik mampu melafalkan kosakata yang mengandung digraf. Materinya yaitu kosakata yang mengandung digraf. Strategi dan metode yang saya pilih yaitu strategi inquiry terbimbing. Strategi inquiry adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yaitu yang menekankan pada proses berpikir siswa secara kritis, analitis, sistematis, dan logis. Tujuannya agar siswa dapat menemukan sendiri proses pembelajarannya. Lalu dalam strategi inquiry bersifat kontekstual. Metode yang saya gunakan yaitu metode fonik. Metode fonik adalah metode dengan membunyikan suara huruf atau disebut juga dengan metode mengeja. Penerapan dalam metode fonik yaitu anak diperkenalkan satu persatu huruf dan menyebutkan huruf-huruf tersebut. Selanjutnya, setelah anak diperkenalkan dengan satu persatu huruf, maka anak diminta untuk merangkai huruf-huruf tersebut menjadi suatu kata yang bermakna. Lalu ada media dan alat yang saya gunakan, yaitu media kartu gambar, kartu kata, box kata, dan papan puzzle. Selanjutnya ada RPPI untuk pertemuan ke-4 sampai ke-6. Satuan pendidikannya isinya masih sama, yaitu SDN Kramat Jati 01, kelas 4 semester 1. Temanya yang saya pilih masih sama, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajarannya ke-1, alokasi waktunya 2 kali 35 menit.
Lalu ada indikator yang saya pilih, masih sama diperuntukkan untuk dua orang peserta didik dengan kemampuan akademik yang sama, yaitu indikator pengetahuannya ada 3.2.1, menyusun kosakata yang mengandung diftong dalam sebuah teks cerita. Lalu ada 3.2.2, menuliskan kosakata yang mengandung diftong yang didikte oleh guru tentang sumber energi dalam sebuah teks cerita. Lalu ada indikator keterampilan, yaitu 4.2.1, membunyikan huruf vokal dan konsonan yang terdapat di dalam kata dengan diftong tentang sumber energi dalam sebuah teks cerita. Lalu ada 4.2.2, melafalkan kata yang mengandung diftong tentang sumber energi dalam sebuah teks cerita. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyusun huruf vokal dan konsonan menjadi kosakata yang mengandung diftong. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menuliskan kosakata yang mengandung diftong yang didikte oleh guru. Yang ketiga, peserta didik mampu membunyikan huruf vokal dan konsonan membentuk kosakata yang mengandung diftong. Dan yang keempat, peserta didik mampu melafalkan kosakata yang mengandung diftong. Materinya yaitu kosakata yang mengandung diftong. Strategi dan metode yang saya gunakan masih sama, yaitu strategi inquiry terbimbing, dan metodenya yaitu fonik. Media dan alat yang saya gunakan pun masih sama, yaitu media kartu gambar, kartu kata, box kata, dan papan puzzle. Alatnya tidak ada, lalu selanjutnya RPPI untuk pertemuan ke-7 dan 8, isinya masih sama, Satuan Pendidikan SDN Keramat Jati 01 pagi, kelas 4 semester 1, temanya yaitu 2, selalu berhemat energi, subtemanya 1, sumber energi, pembelajarannya ke-1, dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Indikator yang saya pilih pun masih sama, diperuntukkan untuk dua orang peserta didik dengan kemampuan akademik yang sama. Indikator pengetahuan yaitu 3.2.1, menyusun kata awalan, kata dasar, dan kata akhiran tentang sumber energi dalam sebuah teks cerita. 3.2.2, menuliskan kata awalan, kata dasar, dan kata akhiran yang didikte oleh guru tentang sumber energi dalam sebuah teks cerita. Lalu indikator keterampilan ada 4.2.1, yaitu menunjukkan kata awalan, kata dasar, dan kata akhiran yang terdapat di dalam kata tentang sumber energi dalam sebuah teks cerita. Ada 4.2.2, yaitu melafalkan kata yang mengandung kata awalan, kata dasar, dan kata akhiran tentang sumber energi dalam sebuah teks cerita. Selanjutnya, tujuan pembelajaran, yaitu tujuan yang pertama, peserta didik mampu menyusun kata awalan, kata dasar, dan kata akhiran menjadi kosakata. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan kosakata yang mengandung kata awalan, kata dasar, dan kata akhiran yang didikte oleh guru. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan kata awalan, kata dasar, dan kata akhiran membentuk kosakata. Dan yang keempat, peserta didik mampu melafalkan kosakata yang mengandung kata awalan, kata dasar, dan kata akhiran. Materinya yaitu terkait dengan kosakata yang mengandung kata awalan, kata dasar, dan kata akhiran. Strategi dan metode yang saya pilih pun masih sama, yaitu strategi inquiry terbimbing, metodenya yaitu fonik. Media dan alatnya yaitu yang saya gunakan media kartu gambar, kartu kata, box kata, dan papan puzzle. Alatnya yaitu gunting. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.